Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Hari ini kita bakalan bahas tema yang tentunya relate banget sama kehidupan kita nih bagi anak-anak pemuda-pemuda di Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Karena tema hari ini adalah cinta yang berbuah surga. Alhamdulillah hari ini juga sudah kedatangan Ustadz kita semua, yaitu Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman yang ada di rumah semua yang lagi nonton juga dalam keadaan sehat ya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah, amin. Saling mendoakan. Saling mendoakan, betul, karena kita masih dalam pandemi COVID-19 dan semoga semuanya semakin membaik ya Ustadz. Insya Allah. Ustadz takut divaksin? Hah? Enggak. Oh, enggak. Ya, karena sekarang udah zaman-zamannya vaksin ya Ustadz. Iya. Nah Ustadz, hari ini kita temanya adalah cinta yang berbuah surga. Ada ya? Nah, sebenarnya nih kalau bagi anak-anak ya anak-anak muda dan tentunya Dini juga nih, kayaknya kita tuh sangat-sangat familiar dengan kata cinta meskipun ya astagfirullahaladzim pacaran gitu, astagfirullahaladzim cinta terhadap teman, cinta terhadap sahabat. Tapi dilakuin gitu. Astagfirullahaladzim. Kan kita mau nanya ingin memperbaiki diri melalui Siap. kajian ini, betul teman-teman. Nah, sekarang tuh Dini temanya makanya bagi cinta yang seperti apakah yang berbuah surga. Tapi sebelumnya Dini mau nanya dulu nih Ustadz, kalau cinta dalam agama Islam itu apa sih dan seperti apa gitu? Mungkin dari situ dulu kali Ustadz. Siap. Mungkin kan persepsi yang Dini kira cinta tuh apa, tapi menurut Islam seperti apa? Mungkin jangan-jangan Dini salah mengiranya. Kalau yang Dini kira apa? Aduh sulit ya diucapkan dengan kata-kata. Sulit diucapkan kata-kata ya. Oke, kita mulai aja ya. Ya siap Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ya. Yap. Episode berapa ini? Nggak tahu ya. Lupa saking banyaknya nih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan episode-episode yang sebelumnya ya. Betul. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Nah, oke. Kalau kita mendengar kata cinta, saya yakin semua juga mungkin sudah tahu ya, bahkan sudah merasakan gitu. Ya, Dini sudah merasakan ya. Betul, cinta terhadap orang tua. Cinta terhadap sahabat. Ya, cinta dan mencintai. Ya. Ya benar. Jadi kalau dalam bahasa Arab, cinta itu dari kata habba ya, habba yuhibbu ya, jadi cinta Habba yuhibbu. ya, habba yuhibbu. Makanya ada istilah mahabbah ya, mahabbatullah ya, mencintai Allah ya, mahabbatul insan, mencintai manusia ya, itu cinta ya. Memang kalau secara arti definisi sulit didefinisikan ya. Iya. Sulit untuk dikata-katakan begitu ya. Betul. Seperti apa sih makna cinta itu? Karena memang beragam para mengistilahkan terkait dengan istilah cinta. Nah, hanya kita akan ambil beberapa pengertian dari ulama-ulama besar ya. Seperti misalkan menurut Al-Hujwairi ya. Al-Hujwairi beliau mengatakan bahwa al-hub cinta itu diambil dari kata hibbah ya. Bukan hibah artinya hadiah. Kan saya juga hibah kayak hadiah memberi. Ya. Jadi ada hibah artinya itu hadiah. Ya. Ya, ada ini pakai hak kecil, hibah itu artinya adalah benih yang jatuh ke bumi. Benih yang jatuh ke bumi. Itu kata Al-Hujwairi. Jadi benih yang jatuh ke bumi. Kenapa cinta disebut benih yang jatuh ke bumi? Karena benih itulah menjadi benih kehidupan. Cinta itu menjadi sumber kehidupan. Ya, orang awalnya lulus tidak semangat, tapi karena ada orang yang dia cintai, yang dia kejar, semangat. Laguna mun bahasa Sunda apa naon kan? Hujan rodar gelap. Mohon maaf ya tidak tahu. Tidak tahu ya.
Oh, anak milenial ya. Jadi orang ketika dia mencintai sesuatu maka dia akan kejar apapun resikonya gitu. Ya, jadi kan cinta itu tidak hanya sekedar di ucapan saja, aku mencintaimu tapi tidak ada pengorbanan, ya tidak begitu. Berarti cinta buta itu benar dong? Bahkan kalau kata Ali bin Abi Thalib, cinta itu bisa membutakan. Ya, ada orang yang karena dia saking cintanya sampai membutakan baik hatinya ataupun bahkan dia membutakan matanya, tidak mau mendengar orang memberikan nasihat dan sebagainya, nggak mau didengar gitu. Saking cinta buta. Nah, jadi itu pertama ya. Jadi kenapa cinta itu diambil dari kata habba yuhibbu. Kalau kata Al-Hujwairi beliau mengatakan dari kata hibbah yang artinya benih, ya, benih yang jatuh ke bumi, karena benih inilah sumber kehidupan. Ya, ketika orang mencintai maka menjadi muncul motivasi, muncul semangat, nah itulah cinta. Ya, gitu. Kemudian yang kedua nih, ya, ini dalam kitab An-Naisaburi. Jadi kalau kata Naisaburi bahwa cinta itu diambil dari kata habab. Ya, habab. Apa itu habab? Habab itu artinya gelombang air yang selalu berada di atas. Nah, Gelombang air yang selalu ada di atas. kenapa dikatakan seperti itu? Karena cinta merupakan puncak segalanya. Oh, begitu katanya. Ya, gitu. Jadi ya memang tidak salah ya, dalam arti bahwa setiap orang juga dia senang untuk mencintai dan dicintai, ya. Hanya nanti jangan sampai kemudian ini cinta yang seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu. Ya. Itu kata An-Naisaburi. Nah, kalau menurut Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, apa itu cinta? Cinta itu adalah perasaan nyaman. Ya. Kalau Dini di dekat orang yang Dini cintai nyaman nggak? Nyaman. Nah, kalau nggak nyaman berarti nggak cinta gitu. Ya. Nah, kalau nyaman berarti itu tanda cinta. Makanya dulu para sahabat itu sehari nggak berjumpa sama Nabi aja kangen gitu. Ya, jadi para sahabat tuh sehari nggak berjumpa sama Nabi itu kangen. Kenapa? Karena saking cintanya. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak kangen sama Nabi, kita nggak kangen sama Rasul, berarti kita nggak cinta Rasul. Ya, gitu. Jadi para sahabat tuh kalau sehari aja nggak ketemu Nabi langsung di mana Rasul, cari gitu. Ya, saking cintanya. Nah, jadi itu beberapa pengertian menurut para ulama ya, dan banyak juga definisi yang lain yang ditulis oleh para ilmuwan terkait dengan cinta, ya. Gitu, Din, pengertian Jadi cinta tuh nggak bisa dikatakan dengan kata-kata, tapi kita yang bisa ngerasa ya, apakah kita nyaman dan lain-lain ya. Meskipun tadi ada definisi cinta itu adalah benih yang turun ke bumi, betul ya Ustaz? Betul. Karena benih itu yang membuat kita hidup, membuat kita termotivasi dan lain-lain. Nah, tapi dalam konteks ini cinta dan mencintai seperti apa sih Ustaz? Yang apakah cinta mencintai Dini ini sekarang benar? Apakah cinta mencintainya teman-teman ini sekarang benar? Nah, seperti apa cinta mencintainya gitu? Yang bagus, yang membawa kita ke dalam surga gitu. Sekarang cintanya seperti apa? Makanya kan lagi belajar cinta mencintainya seperti apa. Ini lagi belajar. Baik, jadi teman-teman sekalian, seringkali kalau kita berbicara cinta itu hanya berbicara hubungan lawan jenis. Ya. Gitu. Jadi kalau berbicara lawan jenis baru berbicara cinta. Padahal dulu kalau para sahabat itu ya, misalkan Abu Bakar ketemu sama Umar, itu mereka biasa mengucapkan gini. Ya, laki-laki Ustaz? Iya. Ya Umar, aku mencintaimu karena Allah. Oh, gitu. Ya, begitu. Tapi kalau zaman sekarang sih agak ini juga ya. Agak jangan-jangan gitu kan. Ya, gitu. Kita takut. Ya, kalau dulu begitu, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah gitu. Ya. Dan memang segala sesuatu ini harus kita dasari dengan cinta. Ya. Contoh nih. Saya temukan sebuah riwayat. Jadi ada seorang sahabat, beliau itu kalau mengimami sholat, ya, itu beliau suka baca Al-Ikhlas. Saya suka nih Ustaz. Suka ya, karena nggak hafal surat yang lain. Betul. Ya, jadi beliau baca Al-Ikhlas gitu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi setiap imam itu beliau baca itu. Walaupun kadang disambung dengan surat-surat yang lain, tapi pasti menyertakan surat Al-Ikhlas. Sampai makmum yang lain, ya, jamaah itu protes gitu. Saya takut naon jenanya baca wa Al-Ikhlas gitu. Ya, baca kulhu terus sampai kemudian dilaporkan sama Nabi. Ya.
Apa dia anggap jimat atau gimana kan gitu. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya kepada orang tersebut, kenapa engkau tidak melaksanakan saja gitu ya saran dari teman-temanmu dari jamaah yang lain? Apa jawaban orang itu? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Nah gitu ya. Ya Rasulullah, aku begitu mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi dia baca setiap sholat karena apa? Karena saking cintanya. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya, cintamu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan engkau masuk surga. Jadi kalau kita mencintai surat Al-Quran, mencintai Al-Ikhlas, mencintai Al-Falaq, An-Nas, maka insya Allah itu menjadi sarana kita bisa masuk surga. Jadi jangan hanya berbicara cinta itu hanya lawan jenis saja gitu. Ya, sekarang misalkan kita mau baca Quran, kalau nggak cinta, kira-kira dibaca nggak? Enggak. Ya, orang nggak cinta ngapain juga dibacakan gitu. Ya, Dini pernah dapat nggak surat cinta? Enggak pernah. Ya, benar ya nggak? Ya. Orang kan biasa ketika dia membaca surat yang betul-betul dia harapkan gitu ya, katakanlah surat cinta, maka begitu menikmati dia membacanya. Begitu juga ketika kita berbicara cinta, tidak hanya berbicara lawan jenis, tapi cinta yang harus lebih kita utamakan adalah cinta kita kepada Allah. Ya, makanya kata Nabi SAW, ada 3 kelompok, 3 perkara yang siapa yang andai kata 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Orang kalau sudah merasakan manisnya iman, itu Masya Allah, sampai ketika ada sahabat yang lagi sholat kena panah itu nggak kerasa itu ya, saking merasakan manisnya iman. Dia merasakan bagaimana kecintaan dia dengan Allah, bermunajat dia dengan Allah ya. Bagaimana ada seorang ulama, kalau sekarang kan kalau orang mau dioperasi atau apa, kalau misalkan mau dipotong teh diamputasi ya, mau diamputasi itu kan ada obat bius ya. Kalau zaman dulu nggak ada. Terus gimana? Ada seorang ulama, beliau ada luka di kakinya dan itu menurut tabib ya, menurut dokter itu harus diamputasi gitu. Bagaimana caranya? Kata ulama ini, dok, nanti potong kaki saya ketika saya sedang betul-betul menikmati bacaan Quran. Sampai begitu. Bacalah dia Al-Quran yang dia hafal sampai betul-betul, bahkan kadang menangis ketika membaca Quran. Dia merasakan banget bagaimana indahnya bersama Quran. Baru kemudian dokter lakukan ya, dipotonglah kakinya sampai selesai dan dia masih tetap baca Quran. Ya, Masya Allah. Kan sampai begitu ya gitu. Kita baru baca Quran sudah nguap ya. Ya. Nah, jadi kalau orang sudah mencintai Allah dan Rasulnya, maka rasanya tidak ada cinta yang melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itu yang harus pertama kita dahulukan. Jadi kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman, itu ketika kita mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Itu termasuk bahkan kata Nabi, melebihi cinta kita di atas orang tua. Ya. Jadi ke orang tua kita harus cinta. Ya, ke orang tua kita harus cinta. Ke pasangan juga harus cinta, yang sudah punya pasangan ya gitu. Tapi ada cinta yang harus lebih kita dahulukan, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW. Apa, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW ya. Nah, itu dia. Jadi kita mesti bukan hanya mencintai lawan jenis gitu ya, tapi ada cinta yang harus lebih kita utamakan adalah cinta kita kepada Allah. Berarti Ustadz kalau Dini mendengar nih dari Ustadz, berarti cinta yang membawa kita ke dalam surga itu adalah cinta yang pada dasarnya cinta kepada Allah gitu ya Ustadz? Kayak iya. Jadi cinta yang dilandasi karena kecintaan kita kepada Allah. Ya seperti tadi kata Abu Bakar, aku mencintaimu wahai Umar karena Allah. Ya, artinya apa? Artinya kita bersahabat dengan orang itu, kita berkawan dengan orang itu selama dia mengajak kepada kebaikan ya. Dan ketika misalkan kita berbuat keliru, kemudian kawan kita memberikan nasihat, itulah bukti cinta. Ya, misalkan gini, Dini punya teman nih, ya, Dini punya teman. Kemudian Dini itu melakukan kesalahan, tapi teman tuh diam. Berarti bukan cinta karena Allah, antep kunwelah gitu. Ya, tapi kalau orang yang cintanya karena Allah, ketika ada teman kita berbuat kesalahan, maka kemudian diingatkan, jangan begitu. Nah, ketika dia mengingatkan, berarti menunjukkan dia mencintai sahabatnya karena Allah. Kalau misalnya kita tidak mengingatkan dia, tapi dalam artian kayak takut dianya
sensitif gitu atau takut dianya marah gitu, Ustaz gimana? Ya, jadi ada metodenya gitu. Jadi ada caranya ya. Jadi jangan tiba-tiba dia berbuat kesalahan langsung di depan umum gitu. Hei. Tidak begitu. Tapi ada cara-cara tersendiri bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang. Ya. Apakah mungkin dengan perilaku kita atau misalkan juga menunjukkan ketidaksukaan kita dengan perilaku dia juga kan bisa. Ya. Gitu. Nah, jadi di zaman Nabi ya ada kisah namanya Abu Dahdah ya sama Abu Lubabah gitu. Jadi Abu Lubabah ini dia punya pohon kurma. Nah, si pohon kurmanya itu melewati dinding yang dimana di samping rumahnya itu ada anak yatim. Nah, si anak yatim ini dia suka mengambil kurma yang jatuh ya. Jadi mengambil kurma yang jatuh. Dan ketika si Abu Lubabah mengetahui bahwa kurma jadi makan oleh si anak yatim, dia nggak ridho ya. Dia nggak ridho sampai dia protes kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Abu Lubabah, nggak apa-apa tuh buat anak yatim gitu. Kata dia nggak mau gitu ya, gitu. Nggak mau, pokoknya mah itu milik saya gitu. Ya Nabi juga tidak bisa melarang ya. Memang buah itu adalah milik Abu Lubabah gitu. Nah, kemudian Nabi menawarkan kepada para sahabat, ada nggak yang mau beli pohon kurmanya Abu Lubabah gitu. Dan ternyata ketika Rasul menginformasikan itu, si Abu Lubabah ini menjual pohon kurmanya dengan harga yang sangat mahal gitu. Sampai akhirnya para sahabat tidak ada yang sanggup untuk membelinya. Tiba-tiba setelah informasi itu tersebar, menyebarlah informasi itu sampai kepada seorang sahabat namanya Abu Dahdah ya. Jadi Abu Dahdah ini orang yang kaya dan dia memiliki banyak kebun kurma ya, banyak kebun kurma. Nah, singkat cerita, datanglah Abu Dahdah ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mendengar ya, siapa yang membeli pohon kurma milik Abu Lubabah, maka akan diganti oleh Allah dengan surga. Kata Rasulullah, benar ya. Kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, saya akan tukarkan satu pohon kurma dengan pohon kurma yang dia miliki. Bayangkan, si Abu Dahdah ini dia punya pohon kurma yang begitu sangat banyak dan diganti dengan satu pohon kurma ya. Jadi ini Masya Allah, ketika sahabat dia sampai mengorbankan seluruh hartanya karena apa? Karena kecintaan dia kepada Allah ya. Itu yang mesti kita fahami begitu ya, bahwa cinta itu bukan hanya kepada lawan jenis, tapi ada cinta yang lebih harus kita utamakan, adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Dan itulah yang membawa kita ke dalam surga. Itulah yang akan membuahkan surga. Nah, gitu teman-teman. Nah, tapi Ustadz ada pertanyaan lagi. Gimana caranya? Ini mah jujur aja mungkin ya Ustadz, introspeksi diri dan juga jujur. Mungkin saya nggak terlalu seperti ya introspeksi diri aja gitu, nggak terlalu. Setelah mendengar paparan Ustadz, jadi kayaknya saya kurang seperti itu nih Ustadz. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta mencintai itu supaya berbuah surga, itu yang pertama. Dan dua, bagaimana introspeksi, oh iya benar, aku tuh ternyata cinta mencintainya belum ke surga gitu, supaya semakin introspeksi diri buat kita, dan supaya kita juga tahu gitu tipsnya gimana supaya menjaga cinta itu agar berbuah surga ya. Jadi begini, dalam sebuah hadis ya, sebuah hadis itu Nabi SAW bersabda bahwa nanti di hari kiamat nanti itu ada satu kelompok yang mereka mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah ya. Dan ternyata kedudukan mereka itu, mereka bukan para nabi ya, bukan juga orang-orang yang mati syahid, tapi mereka adalah satu kaum ya. Siapa mereka? Mereka adalah satu kaum tahabu biruhillah. Mereka yang saling mencintai karena ruh Allah. Bagaimana mencintai karena ruh Allah itu? Kedua orang itu mereka saling mencintai karena landasannya iman ya. Jadi ketika kita ingin mencintai sesuatu, kalau ingin berbuah surga gitu ya, maka landasan cinta kita harus landasannya iman. Gimana tuh Ustadz? Ya dilandasi iman ya. Jadi landasan iman tuh gimana? Misalkan ketika ada saudara kita yang di belahan negara mana gitu ya, di Palestina atau misalkan di Suriah atau misalkan di Myanmar dan sebagainya, kan secara hubungan kita punya hubungan nggak? Enggak sih. Kekeluargaan enggak gitu. Jauh. Tapi ketika misalkan saudara kita di sana memerlukan, ada nggak panggilan untuk membantu mereka? Ya, atau jangan jauh-jauh lah negara lain gitu.
kita melihat ada orang yang memerlukan, ya, orang yang katakan orang yang fakir, orang yang miskin di sebuah daerah, misalkan kabupaten lah misalkan ya. Kita di kota Bandung, nah itu di kabupaten. Secara hubungan keluargaan kita nggak punya hubungan keluargaan, tapi orang itu membutuhkan, kita bisa bantu. Mau bantu nggak? Mau. Nah, dari mana landasan itu? Karena landasan kita punya iman. Bahwa iman inilah yang menjadikan kita mesti sayang kepada orang-orang yang memerlukan. Makanya di dalam surat Al-Maun, ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Mereka yang tidak pernah peduli sama anak yatim, mereka nggak pernah menganjurkan makan orang miskin, kan gitu ya. Ngasih pinjaman yang kecil aja nggak mau, kan gitu. Bahkan kalau sholat, itu sholatnya tujuannya bukan untuk akhirat, tapi tujuannya untuk dunia. Ya. Jadi landasannya apa? Iman. Ya. Jadi tumbuhkan iman dalam diri kita. Saya mencintaimu karena Allah, bukan semata-mata karena nafsu cinta kepadamu, bukan. Ya. Insya Allah termasuk ketika kita mencintai lawan jenis. Ya. Jadi ketika kita mencintai lawan jenis karena Allah, insya Allah maka mereka akan bersama, ya, akan bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah. Gitu deh. Ya. Seru banget kajian hari ini karena benar-benar jadi tempat Dini sendiri untuk introspeksi. Ustadz, apakah cinta mencintainya Dini sendiri sudah baikkah? Apakah sudah berbuah surga? Dan juga semoga menjadi introspeksi teman-teman dan semoga bermanfaat nih kajiannya hari ini, sangat-sangat relate banget gitu. Nah, untuk teman-teman jangan lupa juga Ustadz, karena minggu depan bakal ada lagi nih. Ustadz jangan bosan ketemu Dini terus. Bosan nggak ya? Jadi insya Allah enggak ya Ustadz. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton episode selanjutnya, dan terima kasih udah nonton untuk episode ini, yaitu cinta yang berbuah surga. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat yang banyak, dan semoga teman-teman juga bisa cinta mencintai yang dilandasi oleh iman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.